Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di channel cerita pukul 00. Kali ini aku akan menceritakan kisah yang berjudul Pesugihan Pocong di Warung Bakso. Untuk teman-teman yang mau membaca, sudah aku sertakan link di kolom deskripsi. Saya berdomisili di kota Makassar. Awalnya tinggal di Jalan Cendrawasih, sekitar depan Stadion Mato Angin, Makassar. Beberapa tahun kemudian, ayah saya membeli sebuah rumah bekas lelang bank di daerah Sudiang. Tidak besar, tapi cukup luas lahannya. Posisi rumah juga agak masuk ke dalam lorong, jadi tidak berisik dari lalu lalang kendaraan. Sebelum masuk ke lorong rumahku, kira-kira jarak 500 meter ke samping jalan, tapi masih berada di tepi jalan raya, berdiri sebuah warung bakso. Megah dengan kilauan cahaya lampu. Pengunjungnya selalu ramai, hampir tak kenal waktu. Pengunjungnya akan selalu memenuhi meja di dalam warung bakso tadi. Pikiran saya mulai bertanya, kenapa warung bakso di situ selalu ramai? Padahal ada dua warung bakso yang serupa berdiri tepat mengapit di kanan kirinya. Saya curiga karena semua tetangga kerap memuji cita rasa warung bakso yang padat pengunjung itu tanpa saya tanya. Justru pernah menanyakan bagaimana rasa warung bakso yang sebelahnya, tapi malah mereka jawab tidak enak sama sekali. Satu waktu, saya bertemu teman lama. Dia bertanya, saya sekarang tinggal di mana? Setelah saya jelaskan lokasi alamat rumah, tiba-tiba teman tadi langsung teringat. Ada warung bakso yang ramai pengunjung, dan langsung memberi pujian setinggi langit akan cita rasanya. Saya cuma bengong saat itu. Akhirnya berbekal rasa penasaran, saya iseng melewati depan warung bakso itu. Kira-kira selepas waktu isya. Waktu saya lewat, ramai kendaraan yang parkir, hampir menutupi jalur pejalan kaki. Banyak juga orang berdiri antri tunggu giliran masuk makan. Persis saat saya tiba di depan pintu masuk warung bakso itu, pandangan mata saya langsung tertuju pada satu sosok putih berdiri tegap lurus dalam balutan kain kafan, membungkuk berkali-kali di depan setiap calon pengunjung yang ingin memasuki warung itu. Saya istighfar berulang kali, saya sebut nama Allah mohon perlindungannya. Satu waktu kemudian, saya ingin membuktikan kekuatan si pocong tadi dengan ikut masuk makan. Jadi saya bukan adu kekuatan, saya cuma mau tahu sampai di mana daya sakti dari pesugihan Mas Dibyo, sang pemilik warung bakso itu. Saya datang makan bersama dua orang teman.
Pas ketika saat itu memang lagi ramai-ramainya. Jadi saya duduk berdua dengan seorang teman di pojok tembok menghadap ke arah dapur, lalu teman yang satu lagi duduk bersama pengunjung yang lain. Dua teman itu memesan seporsi mie bakso dan mie pangsit. Saya sendiri memesan nasi goreng kampung. Nah, dalam masa menunggu pesanan datang, tiba-tiba ada tercium keras di hidung saya bau kembang melati, bercampur bau seperti rumput basah kalau di area persawahan. Perut saya langsung terasa mual. Begitu juga saat pesanan sudah datang. Saya sudah tidak berselera melihat nasi goreng yang kelihatannya nampak lain di depan mata. Lain pula dengan para pengunjung yang begitu nampak lahap dengan memakannya. Masing-masing yang tidak menyadari ada sesuatu hal mistis yang menutupi hati dan pikiran membuat mereka lupa diri. Demi menghormati ajakan teman tadi, saya sempat mencoba 2 sendok nasi gorengnya. Namun pas sendokan ketiga masuk ke mulut saya, tiba-tiba saja saya merasakan mual yang luar biasa. Lalu tanpa bisa menahan lagi, saat itu juga saya langsung memutahkan nasi goreng tadi tepat di bawah meja. Orang-orang yang makan sempat melihat ke arah saya dan berhenti sejenak. Tapi tidak lama kemudian, seolah tidak peduli, mereka melanjutkan makan kembali. Saat saya mau membersihkan diri ke dapur, saya langsung dihalangi oleh Mbak Pur, istrinya Mas Dibyo. Dia langsung mencegat langkah kaki saya saat mau masuk ke dapurnya, padahal kain gordennya sudah saya angkat. Namun tahukah kalian semua apa yang terjadi waktu saya tadi mengangkat gorden itu? Karena dalam hitungan sepersekian detik, saya melihat sosok putih seperti pocong sedang berdiri, lalu membungkuk berulang kali sambil menghadap ke tumpukan mangkuk kotor di atas meja dapur itu. Wallahu alam, apakah itu benar-benar terjadi atau tidak di dalam pesugihan? Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.